Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, mendapat kabar positif dari Belanda terkait performa bek andalannya Nathan Chuaoan menjelang agenda FIFA Matchday. Penampilan solid Nathan bersama Willem II Tilburg menjadi sinyal baik bagi persiapan skuad Garuda menuju laga internasional bulan Juni. Kondisi ini dinilai penting dalam pemantapan kerangka tim sebelum menghadapi agenda yang lebih besar. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba internasional sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Asia 2027. 2 lawan yang akan dihadapi adalah Timnas Oman dan Timnas Mozambik. Hartman menilai laga melawan tim berkualitas tinggi dibutuhkan untuk menguji kedalaman taktik sekaligus meningkatkan posisi Indonesia di peringkat FIFA. Kehadiran pemain berpengalaman di Eropa seperti Nathan diharapkan memberi dampak signifikan di lapangan. Nathan telah mencatat 37 penampilan musim ini bersama Willem II di HT Divisi, menunjukkan peran pentingnya dalam proyek klub menuju promosi ke Eredivisie. Konsistensi Nathan menjadi kabar baik bagi Hartman dalam menyusun komposisi tim, terutama jelang pemusatan latihan di Jakarta. Sinergi performa klub dan strategi timnas diharapkan memperkuat langkah Indonesia di level internasional. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menjawab perihal kabar Luke Fikri segera dinaturalisasi menjadi WNI. Pria yang juga anggota Exco PSSI itu mengatakan pihaknya sedang melakukan pendekatan. Sebatas informasi, Fikri saat ini berkarir bersama MacArthur FC di Liga Australia. Pemain yang lahir di Hawaii, Amerika Serikat pada 25 Oktober 2005 itu biasa bermain sebagai winger dan striker. Fikri sebelumnya membela timnas Australia U19. Ia tetap bisa dinaturalisasi karena belum memperkuat tim nasional di level senior. Sumarji mengatakan saat ini belum ada proses signifikan terkait pemain tersebut. Nantinya, ia akan berikan informasi terbaru jika proses naturalisasi Luke Fikri berlangsung. Fikri belum lama ini mengaku sudah berbicara dengan pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Ia tertarik dengan visi sang juru taktik dan terbuka membela skuad Garuda. PSSI harus bergerak cepat jika ingin diperkuat Fikri. Pasalnya, pemain berdarah Medan itu bisa membela 2 negara lain, yakni Timnas Australia dan Timnas Amerika Serikat, lantaran lahir di Hawaii. Peluang PSSI untuk mendekati bek Leeds United Pascal Struijk agar mau membela Timnas Indonesia kembali terbuka, setelah namanya tidak disertakan dalam daftar 26 pemain Timnas Belgia untuk Piala Dunia 2026. Absennya Struijk dari skuad berjuluk Red Devils tersebut menjadi celah potensial bagi pelatih John Hartman dan Timnas Indonesia. Bek tengah yang berusia 26 tahun yang memiliki nilai pasar 382 miliar rupiah itu tercatat belum pernah tampil dalam pertandingan resmi bersama tim nasional senior Belanda maupun Belgia. Jika PSSI berhasil memanfaatkan momentum ini, kehadiran Struijk akan menjadi peningkatan mutu yang sangat signifikan bagi lini pertahanan Indonesia. Duet Struijk bersama Jay Idzes, Mace Hilgers, atau Jordi Amat sangat ideal untuk menyeimbangkan pertahanan dan transisi serangan. Kemampuannya yang fasih beroperasi sebagai bek tengah, bek kiri, hingga gelandang bertahan memberikan opsi strategi yang sangat luas bagi jajaran pelatih. Dengan durasi kontrak yang masih berjalan panjang di Leeds United hingga 2027 dan nilai pasar yang tinggi, Struijk berada dalam usia emas kariernya. Kini, bola berada di tangan PSSI dan pihak terkait untuk melihat seberapa besar ketertarikan serta peluang konkret dalam memboyong sang pemain ke tanah air. Tingginya harapan publik agar skuad Garuda merengkuh gelar juara menjelang Piala AFF atau Asian Championship 2026 mendapat tanggapan dari pelatih Timnas Indonesia, John Hartman. Turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara tersebut rencananya bakal digelar mulai 24 Juli sampai 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman masuk dalam grup A ASEAN Championship 2026 bersama Singapura, Kamboja, juara bertahan Vietnam. Juru taktik kelahiran konsep tersebut mengaku sangat memahami besarnya keinginan para pendukung sepak bola tanah air untuk melihat tim nasional mengangkat trofi pertama mereka. Kendati berupaya mengejar prestasi di tingkat regional, pelatih kelahiran tahun 1975 itu menegaskan bahwa fokus utamanya tetap berada pada sasaran yang lebih tinggi. Namun saya selalu mengatakan bahwa tujuan utama kita adalah tampil di Piala Dunia 2030, ujarnya. Ajang ASEAN Championship ini dinilai menjadi tolok ukur yang tepat untuk melihat sejauh mana perkembangan performa tim merah putih.
Kompetisi ini sekaligus menjadi kesempatan penting bagi para pesepak bola yang bermain di liga domestik untuk memperlihatkan kemampuan terbaik mereka. Borussia Mönchengladbach yang dibela bek timnas Indonesia Kevin Dix menutup musim Bundesliga 2025-2026 dengan cara terbaik. Skor 4-0 jadi hasil Borussia Mönchengladbach versus Hoffenheim di Borussia Park Sabtu. Kevin Dix turun sejak menit pertama dalam laga Gladbach versus Hoffenheim. Ia jadi bagian dari skema 3 pemain belakang Gladbach, racikan pelatih Eugen Polanski. Bersenggolan saat joget di kafe, anggota TNI menembak sesama tentara hingga tewas, artikel kompas.id. Di lini pertahanan, Kevin Dix tampil sebagai bek tengah sebelah kiri. Di Vollen, julukan Gladbach, unggul 2-0 pada masa jeda babak pertama. Pesta Gladbach kemudian berlanjut dengan gol indah Kevin Dix. Menerima sodoran Nico Elvedi dari sisi kiri, Kevin Dix langsung melepaskan tembakan dari jarak jauh. Bola sepakan Kevin Dix bersarang telak ke pojok kiri atas gawang Hoffenheim. Berkat torehan gol ke gawang Hoffenheim, Kevin Dix mendapatkan rating yang cukup tinggi dalam laga melawan Hoffenheim. Situs penyedia statistik FotMob memberinya nilai 8,2, alias cuma kalah tinggi dari Nico Elvedi, 8,9. Di sisi lain, SofaScore justru melabeli Kevin Dix sebagai pemain terbaik pertandingan. Dix mendapatkan ponten 8,4, mengungguli Elvedi 8,0. Dalam perjalanan musim ini, Kevin Dix mentas dalam 30 pertandingan bersama Gladbach dan mengemas 5 gol, termasuk 1 ke gawang Hoffenheim. Anak asuh Jose Mourinho di Fenerbahce, Jadon Oosterwolde, terang-terangan ngaku sudah dihubungi timnas Indonesia. Jadon Oosterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Tak hanya itu, dia juga punya darah keturunan Suriname. Karier Jadon Oosterwolde pun berjalan moncer. Dia kini bahkan jadi pemain andalan pelatih sekaliber Jose Mourinho. Tak heran pemain berusia 24 tahun itu pun turut dibidik untuk membela timnas Indonesia. Jadon Oosterwolde pun mengaku sudah dihubungi untuk membela timnas Indonesia. Tak hanya dari timnas Indonesia, ajakan membela tim nasional itu juga datang dari Suriname. Hanya saja, Jadon Oosterwolde masih fokus dan punya tekad kuat untuk membela timnas Indonesia. Dengan begitu, Jadon Oosterwolde mengaku bahwa membela negara lain tak ada di rencananya saat ini. Dia pun memutuskan menunda memberi jawaban kepada 2 negara itu. Tingginya harapan publik agar skuad Garuda merengkuh gelar juara menjelang Piala AFF mendapat tanggapan dari pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara tersebut rencananya bakal digelar mulai 24 Juli sampai 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman masuk dalam grup A ASEAN Championship 2026 bersama Singapura, Kamboja, juara bertahan Vietnam. Juru taktik kelahiran konsep tersebut mengaku sangat memahami besarnya keinginan para pendukung sepak bola tanah air untuk melihat tim nasional mengangkat trofi pertama mereka. Kendati berupaya mengejar prestasi di tingkat regional, pelatih kelahiran tahun 1975 itu menegaskan bahwa fokus utamanya tetap berada pada sasaran yang lebih tinggi. Namun saya selalu mengatakan bahwa tujuan utama kita adalah tampil di Piala Dunia 2030, ujarnya. Ajang ASEAN Championship ini dinilai menjadi tolok ukur yang tepat untuk melihat sejauh mana perkembangan performa tim merah putih. Kompetisi ini sekaligus menjadi kesempatan penting bagi para pesepak bola yang bermain di liga domestik untuk memperlihatkan kemampuan terbaik mereka. Borussia Mönchengladbach yang dibela bek timnas Indonesia, Kevin Dix, menutup musim Bundesliga 2024-2026 dengan cara terbaik. Skor 4-0 jadi hasil Borussia Mönchengladbach versus Hoffenheim di Borussia Park Sabtu. Kevin Dix turun sejak menit pertama dalam laga Gladbach versus Hoffenheim. Ia jadi bagian dari skema 3 pemain belakang Gladbach, racikan pelatih Eugen Polanski. Bersenggolan saat joget di kafe, anggota TNI menembak sesama tentara hingga tewas, artikel kompas.id. Di lini pertahanan, Kevin Dix tampil sebagai bek tengah sebelah kiri. Di Vollen, julukan Gladbach, unggul 2-0 pada masa jeda babak pertama. Pesta Gladbach kemudian berlanjut dengan gol indah Kevin Dix.